Kembali menyentuh level baru, level psikologis 8.500. Sedikit analisa laju IHSG di sesi 1 ini kira-kira seperti apa dan prospeknya sampai akhir sesi 2 nanti? Kemarin kan sebenarnya kita ada di mana hari ini MSCI segala macam itu masuk dan kita ngelihat bahwa kemarin tuh udah price in juga. Jadi pas kemarin penutupan itu tiba-tiba naik itu dari 8.500 langsung 8.570 tiba-tiba penutupannya. Nah, kalau dilihat sama hari ini mengalami salvo sebenarnya nggak kemana-mana karena kita lihat sebelum terjadi lonjakan yang cukup tinggi itu pas akhir penutupan itu kan juga sebenarnya di 8.500 juga dan sekarang di 8.500 lagi dan sebenarnya ini ya di harga normalnya mungkin 70 poin kemarin tambahan itu karena ada sentimen itu aja di mana itu lagi timing the market banget. Terus juga kalau misalnya kita lihat nanti ke depan kurang lebih mungkin pergerakannya masih di sini dan mungkin cenderung masih relatif sama mungkinnya jadi nggak ada pergerakan yang gimana-gimana banget dan juga nggak ada sentimen gimana-gimana juga dan kita masih lihat sekarang bahwa pergerakan IHSG itu masih ditopang sama beberapa saham perbankan juga dan juga masih yang dari kemarin sampai sekarang masih hot terus adalah saham bumi dari kemarin jadi masih fokusnya di situ dan kayaknya nggak akan kemana-mana juga karena nggak ada aksi apa-apa juga dari bumi. Tapi estimasinya dari Anda sendiri sampai penutupan di perdagangan hari ini apakah IHSG mampu berbalik arah untuk melanjutkan penguatan yang sudah terjadi kemarin? Potensi mengalami penguatan mungkin ada karena kita perlu melihat juga bahwa sekarang berdasarkan konsensus itu the Fed ada potensi penurunan suku bunganya jadi naik lagi. Sekarang itu di angka 80%-an. Ini kan memicu lagi untuk potensi invest di saham-saham yang terutama perbankan gitu karena kalau misalkan the Fed bisa turun suku bunga, BI tetap menahan suku bunganya sekarang itu kan nanti spreadnya tuh makin lebar terhadap US itu bakal ningkatin kita punya growth dari segi perbankan dan itu kan nanti ke depan turunannya itu adalah ke saham perbankan itu sendiri dan kalau misalnya kita ambil kesimpulan ini untuk short term mungkin agak susah ya tapi kalau aku sih ngelihatnya masih di posisi 8.500-an itu masih bisa. Kita tahu bahwa memang ada beberapa sentimen ya, terutama saya ingin bahas terlebih dahulu mengenai sentimen the Federal Reserve yang kita tahu dari beberapa hari belakangan setelah ada testimoni dari Jerome Powell terpecah belah ya untuk prospek ketetapan bunga acuan di meeting Desember ini. Ada risiko kalau ke depan jelang akhir tahun potensi Santa Claus Rally apakah bakal minim atau seperti apa? Sebenarnya kan kemarin juga ada hubungan juga di mana perdebatannya lumayan seru nih, di mana kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya berdasarkan data, ternyata yang data inflasi bulan Oktober ini, kalau misalnya saya cek tadi, itu kemungkinan besar nggak keluar. Ini kan jadi akan menjadikan suatu blind juga buat the Fed untuk menentukan policy stance dia ke depan. Terus ditopang juga dengan kemarin minggu lalu keluar tuh data non-farm payroll dan juga unemployment rate itu data itu netral karena yang satu positif tapi unemployment rate-nya malah negatif gitu jadi lebih kuat gitu. Nah ini kan menjadikan suatu kebingungan gitu dan kemungkinan besar kalau sekarang dilihat mungkin the Fed punya data-data lain yang akhirnya dia ngebuat kita kayak kesimpulannya lebih bagus untuk kita cut rate walaupun kedepannya kalau misalkan cut rate ini bakal ada potensi pemicuan dari AI bubble segala macam itu ada potensi lebih terjadi lagi karena kalau misalnya kita lihat dari PE ratio di S&P segala macam ini udah mendekati level tahun 2000-an. Nah ini kan juga patut kita lihat juga nih jangan sampai malah kalau misalkan dari segi saham ini bisa PE ratio udah tinggi terus dikasih likuiditas tambahan lagi akhirnya kayak jadi lebih parah lagi takutnya nanti malah ada economic structure yang kena jadi sistemik itu kan nanti jadi PR lagi nanti kena lagi di mana kita juga kemarin ada bikin tesis bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan pension fund itu lagi banyak-banyak keluarin likuiditas karena mereka itu di Amerika around 60-70 tahun itu sekarang lagi masa-masa yang volumenya paling besar nih dari segi populasi. Ada potensi di mana kalau misalkan nanti sampai bubble terus akhirnya pension fund yang nggak bisa bayar segala macam itu kan nanti jadi systemic error dan akhirnya nanti malah kayak tahun 2000 dan kayak tahun 2008 yang akhirnya bisa ngebuat dari segi ekonomi di US itu malah nanti macet dan lain-lain akhirnya ada tambah-tambahan lagi kan itu nanti drawdown-nya kemana-mana terus abis itu nanti ada turunan-turunannya lagi tuh ini kan menjadi salah satu yang perlu kita perhatiin juga gitu itu dan itu
level The Fed lah yang bisa ngelihat ke depan, dan mereka juga punya data yang kita belum punya sekarang. Oke, sampai akhir tahun bagaimana menurut Anda arah pergerakan ISG dan juga mata uang Garuda, Kelson? Kalau misalnya kita lihat sampai akhir tahun, saya masih punya udah perhitungan juga segala macam, masih tetap dari kemarin kita juga udah sempat ngomong kurang lebih dari 8.600 ujung mendekati 8.700, mungkin di ranah-ranah situ 8.500 sampai 8.600. Dan kalau rupiah kan kita lihat juga sebenarnya sekarang lagi ada penguatan juga sedikit, dan ini kan juga dilihat dari adanya potensi di mana The Fed itu turun suku bunga ke depan 80%, itu udah naik banget. Kemarin tuh bahkan masih 40% kalau minggu lalu, dan sekarang naik 80%. Ini kan akhirnya juga ada penguatan juga, walaupun kalau misalnya kita track dari year to date itu masih cukup tinggi gitu naiknya, dan kita perlu ngeliat lagi sih ke depannya. Semoga BI tetap tahan suku bunga supaya spreadnya tetap masih dapat, dan kita juga masih, menurut saya masih punya masih punya ruang yang cukup sih untuk kita nggak turun suku bunga cepet-cepet, karena kita masih ada likuiditas juga dari perbankan, dan juga Pak Borbay juga kemarin nambahin juga tuh dari likuiditas perbankan. Itu kan sebenarnya udah cukup untuk easing dari segi money supply itu kan udah cukup sebenarnya, nggak perlu ada turunin suku bunga lagi, atau gimana sih? Oke, baik. Kita tahu ya baru ada data yang dirilis bahwa selama Oktober ada 1.180 pekerja yang terkena PHK. Nah, sentimen ini menurut Anda sejauh mana dapat mempengaruhi emiten retail, consumer, pengelola mal, dan juga perbankan, atau tidak secara langsung memiliki dampak? Kalau misalnya kita track sebenarnya kan sekarang ini, kalau misalnya kita cek 1.180 itu kan sebenarnya nggak terlalu signifikan banget. Walaupun sebenarnya ada secara kuantitatif itu lumayan cukup banyak kalau misalnya kita hitung. Tapi kita perlu ingat lagi bahwa consumer ini kan lini bisnisnya besar di seluruh Indonesia, dan nggak mungkin terpengaruh sama cuman 1.000. Jadi kalau misalkan dari segi emiten-emiten ini, yang terutama di consumer terutama, seharusnya sih berdasarkan dari analisa ini nggak masuk sih harusnya. Jadi lebih ya udah, ini tidak menjadikan suatu hal yang signifikan banget atau signifikan loss bagi emiten-emiten yang terutama di consumer ini. Dan kita perlu lihat lagi sih ke depannya, jangan sampai emiten-emiten yang lain ini yang punya pekerja dan lain-lain ini malah akhirnya nanti layoff lagi segala macam. Karena kalau misalkan emiten lain nanti ada layoff segala macam, itu lebih parah daripada kalau misalkan sekarang ini impactnya ke saham consumer. Jadi itu yang perlu kita perhatiin sih. Oke,